Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba untuk merangkum kasus kriminal yang memilukan yang dialami oleh seorang gadis berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang dialami oleh gadis yang bernama Nia Kurniasari yang mengalami kasus pembunuhan hingga ruda paksa yang dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Indra Setiawan yang berusia 26 tahun. Bahkan videonya pun sempat viral, video penangkapan tersangka Indra Setiawan yang bersembunyi di sebuah atap rumah dan menyebar di banyak sosial media. Nah, bagaimana kronologi selengkapnya? Saksikan video ini sampai selesai. Kasus bermula dari Bunda Nia Kurniasari yang bernama Eli Mardina pada saat mengetahui anaknya yang biasa sudah ada di rumah setelah ia berjualan gorengan keliling di kampungnya. Tidak di rumah nih pada pukul 8 malam tuh. Akhirnya dia mencoba mencari di sekitar rumahnya, kemudian di tetangga-tetangganya. Ternyata Nia Kurniasari ini tidak ada. Akhirnya dia dengan dibantu dengan beberapa keluarga itu mencoba mencari keberadaan Nia di perkampungan itu ya, karena memang biasanya Nia berjualan di kampung itu aja. Nah, ternyata keberadaan Nia masih tidak temukan juga. Akhirnya beberapa warga pun ikut membantu mencari Nia. Hingga tengah malam ternyata keberadaannya masih belum diketahui. Nah, itu terjadi pada tanggal 6 September 2024. Keesokan harinya atau tanggal 7 September 2024, warga Ibunda Nia dengan dibantu keluarga dan warga yang lebih banyak itu mencoba menyisir perkampungan satu persatu gitu ya, untuk mencari keberadaannya yang masih belum ditemukan. Kan ibunda dan keluarga tuh berniat untuk melaporkan hilangnya anaknya tersebut kepada pihak polisian, namun memang Nia hilang belum 1 kali 24 jam, sehingga warga berinisiatif untuk mencari Nia sembari menunggu memang waktu sudah 24 jam ya. Mereka pun menyisir, memperluas pencarian hingga ke perkebunan, ke hutan-hutan di daerahnya ya. Nah, petunjuk pertama itu terjadi pada saat warga yang mencari terus menyisir itu menemukan gorengan yang memang biasa dijajakan oleh Nia. Nah, akhirnya mereka pun mulai curiga nih ke sebuah tempat di dekat-dekat perkebunan ya, karena memang itu juga area yang biasa dilewati oleh Nia. Nah, tidak berselang lama ternyata warga lainnya menemukan kerudung berwarna hitam. Yang diketahui kerudung tersebut memang digunakan terakhir kalinya oleh Nia pada saat berjualan di hari dimana dia dinyatakan hilang. Nah, kemudian penyisiran terus dilakukan hingga masuk ke dalam hutan-hutan dan kebun-kebun gitu ya. Semakin banyak warga yang mencari keberadaan Nia ini. Namun di hari Sabtu itu ternyata keberadaannya masih belum ditemukan. Nah, keesokan harinya pada hari Minggu atau 8 September 2024, warga semakin banyak yang mencari keberadaannya dan mencurigai sebuah lokasi gitu ya, karena memang di sana ditemukan gorengan dan juga kerudung yang digunakan oleh Nia. Bahkan pada hari itu pencarian sampai dibantu oleh Tagana di daerah ya, Tagana yang di daerah gitu ya, atau tim SAR gitu ya, yang di daerah itu mereka mulai mencari itu
mencari lebih luas lagi dan lebih teliti lagi. Nah, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah gundukan di area perkebunan, gundukan tanah baru ya. Jadi kan ya tanah yang baru digali dan kemudian ditimbun lagi itu kan berbeda dengan tanah sekitarnya ya. Ditambah di sana tanahnya itu ditutupi oleh dedaunan dan juga ranting-ranting kering gitu ya. Nah, di sana kecurigaan warga semakin menguat. Akhirnya warga dengan dibantu oleh beberapa petugas kewilayahan itu menggali tanah itu hingga kedalaman kurang lebih berapa semeteran lah ya. Nah, mereka pun ternyata sangat kaget karena melihat tangan manusia gitu di sana ya. Mereka histeris dan akhirnya melapor kepada pihak kepolisian. Mereka melaporkan menemukan potongan atau ya salah satu tubuh manusia lah, tangan yang terkubur di perkebunan itu. Warga pun mencurigai itu memang tangannya dari Nia, namun ya mereka karena ketakutan, akhirnya polisi tiba di sana dan melakukan penggalian di lokasi tersebut. Dan benar saja kecurigaan warga, ternyata tangan tersebut adalah tangan Nia. Setelah digali lebih dalam, akhirnya Nia berhasil dikeluarkan dengan tanpa busana sekalipun. Itu ya tanpa busana lah. Warga pun histeris menangis dan langsung membawa Nia ke rumah sakit ya untuk dilakukan autopsi gitu. Nah, menurut polisi, Nia itu lewat di daerah di mana tersangka dan tiga orang rekannya itu nongkrong itu pada pukul 17.50 ya, jam 6:50. Itu Nia lewat ke daerah tersebut dan dipanggil oleh tersangka. Memang niat awalnya di sepengakuan tersangka itu memang untuk membeli ya, untuk membeli gorengan yang dijual oleh Nia bersama tiga rekannya itu. Mereka ya membeli biasalah sampai pukul 18.30. Nia berada di tempat nongkrong tersangka dan teman-temannya itu. Nah, dari sanalah muncul niat buruk dari tersangka Indra Septiawan. Dia muncul nafsu bejatnya dan dia berusaha untuk mencegat Nia di jalan yang biasa dilalui oleh Nia, di mana gorengan tersebut ditemukan ya, yang warga ditemukan itu TKP pertama. Itu jaraknya sekitar 200 meter dari tempat nongkrong tersangka dan teman-temannya itu ya. Nah, bahkan tidak sampai di situ, tersangka juga ternyata sudah mempersiapkan tali rafia untuk berjaga-jaga jika Nia memberontak atau melawan ya pada saat akan diledah paksa oleh tersangka. Itu sekitar jam 18.50 atau selang 20 menitan lah dari awal Nia meninggalkan gubuk itu ya. Ya, pukul 18.30. Nah, 18.20 itu ternyata tersangka mencegat Nia. Kemudian setelah dia mencegat dan menjatuhkan korban Nia, tersangka menyeret tubuh Nia hingga sejauh 2 km ke dalam perkebunan ya. Dalam perkebunan itu ya sekitar 2 kilometeran. Nah, di sana pelaku melakukan aksi bejatnya karena mengetahui korban sudah tak bernyawa. Akhirnya tersangka IS ini mencari peralatan untuk menguburkan jasad Nia. Nah, akhirnya di perkebunan tempat warga menemukan gundukan itu, dia menggali dan ya memang tidak ada kejahatan yang sempurna ya. Dia menggali dan akhirnya ternyata galiannya itu tidak rapi dan juga tidak dalam. Akhirnya
Dia dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan kemudian mengubur jasadnya. Nah, untuk mengelabui lubang tempat Nia dikuburkan, dia pun menyimpan ranting-ranting dan juga daun-daun kering agar tidak terlihat gitu ya. Nah, akhirnya pada saat tanggal 8-nya ditemukannya jasad dari Nia ini, di saat yang bersamaan IS langsung melarikan diri ke dalam hutan, berusaha untuk lari dari kejaran polisi. Dia juga karena memang sudah mengetahui bahwa ini lama-kelamaan akan diketahui nih tersangkanya siapa. Nah, uniknya di video yang memang tersebar itu memang di sebuah rumah, itu di sebuah plafon itu ada aksi penggerebekan ya di sana, yang ternyata memang rumah tersebut berdekatan dengan TKP penemuan mayat dari Nia Kurniasari ini. Bahkan memang polisi juga menduga dia tersangka ini memang berpindah-pindah tempat selama 11 hari pencarian, pelarian gitu ya. 11 hari dia dicari oleh polisi dan 11 hari dia lari dari kejaran polisi itu. Dia berpindah-pindah tempat, mulai dari hutan, kemudian kebun-kebun, dan akhirnya dia bersembunyi di sebuah rumah kosong. Itu memang rumah kosong ya. Dan polisi pun mencurigai, warga dan polisi mencurigai itu dijadikan tempat persembunyian karena memang padahal rumah itu kosong, tapi memang ada pergerakan seperti adanya suara, adanya bekas makanan, kemudian ada puntung rokok yang masih hangat. Akhirnya polisi pun menggerebek lokasi tersebut dan ditemukanlah Indra Setiawan di atas plafon rumah kosong tersebut. Nah, tersangka pun diancam dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pembunuhan dan pasal 228 tentang pemerkosaan. Kemudian Nia ini ternyata memang selalu mengambil gorengan ke Ibu Salmidawati ya, berusia 44 tahun. Jadi memang dia selalu mengambil gorengan yang ia jajakan itu kepada Ibu Salmidawati itu. Nah, bahkan Nia berjualan gorengan ini memang bukan baru-baru ini ya. Ternyata di bangku sekolah pun Nia rajin untuk menjual gorengan untuk menambah penghasilan dia lah, untuk uang jajannya dia juga gitu, untuk membantu orang tuanya juga. Nah, dia memang sudah tidak malu dari dulu untuk berjualan gorengan. Nah, Nia itu, kata Salmidawati ini, memang mengambil untung dari gorengan ini ya tidak besar, hanya 250 hingga 500 rupiah untuk setiap gorengan. Ada 6 jenis gorengan yang memang dia selalu jajakan gitu ya. Jadi memang sosok Nia Kurniasari ini memang sosok yang gigih, memang sudah dikenal di kampungnya. Dia tidak malu untuk berjualan gorengan untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarga. Bahkan dia juga bercita-cita akan mengumpulkan hasil jualannya tersebut untuk mendaftar ke perguruan tinggi, karena Nia juga ingin sekolah lebih tinggi lagi ya di universitas yang dia inginkan. Dalam perkembangannya, polisi pun akhirnya menetapkan tersangka baru, yaitu paman dari pelaku pembunuh Nia ini yang berinisial MJ. Dia dijerat karena melakukan penghalangan atau perintangan penyidikan gitu ya, dengan tugas dia itu memberikan informasi-informasi kepada tersangka terkait rumah-rumah keluarganya. Jadi tempat untuk bersembunyian itu informasinya dari pamannya tersebut. Dan polisi pun membuka peluang karena hasil penyidikannya itu ada tersangka baru, yaitu siapa orang yang memberikan suplai makanan terhadap pelaku Indra Setiawan pada saat di pelarian, karena memang dia sudah buron nih, tapi ada yang menyuplai makanannya. Nah,
polisi sedang mencari siapa yang memberikan logistik atau makanan kepada tersangka Indra Setiawan ini. Nah, itu dia cerita atau kronologi lengkap dari kasus ruda paksa hingga pembunuhan yang dilakukan oleh Indra Setiawan di Padang Pariaman, Sumatera Barat terhadap Nia Sari, seorang gadis berusia 18 tahun penjual gorengan yang memang sangat memilukan juga ya, mengoyak kemanusiaan kita. Nah, untuk cerita selanjutnya nanti kita akan bahas lagi. Kalau ada update perkembangan nanti akan disampaikan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini dan juga channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.